Oke, kita semua pasti pernah ya nunda-nunda pekerjaan. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita pas kita lagi prokrastinasi. Ini bukan sekedar malas loh, ada sainsnya. Pernah nggak sih ngerasa kayak ada dua orang di dalam kepala? Yang satu semangat banget, bikin rencana keren, oke besok aku bakal produktif, bikin daftar tugas yang panjang. Eh, tapi ada satu lagi yang bisikin, nonton satu video lagi aja deh nggak apa-apa. Tiba-tiba, scroll media sosial atau beresin hal-hal kecil jadi kelihatan jauh lebih penting. Kalau kamu ngerasa gitu, tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, ini penting banget nih. Ini tuh bukan soal cacat karakter atau karena kamu malas. Ini beneran pertarungan yang terjadi di dalam otak kamu. Dan kuncinya adalah kalau kita paham apa yang terjadi, kita bisa nemuin cara buat menangin pertarungan ini. Oke, mari kita bedah dulu masalah utamanya. Ada yang namanya kesenjangan niat tindakan. Prokrastinasi itu sederhananya ya kesenjangan niat tindakan tadi. Itu loh perasaan di mana kita tahu banget apa yang harusnya kita lakuin, tapi ya nggak kita lakuin. Dan yang bikin aneh, kita nundanya secara sadar, padahal kita juga tahu nanti bakal ada akibatnya. Benar-benar nggak rasional kan? Dan ternyata masalah ini tuh bukan masalah baru loh. Udah dari ribuan tahun lalu, para filsuf Yunani kuno ngomongin ini. Mereka punya istilah kerennya, akrasia. Artinya yaitu, bertindak melawan apa yang kita tahu sebenarnya baik buat kita. Nah, pada perdebatan seru nih. Di satu sisi ada Sokrates yang bilang, kita nunda-nunda itu karena kita nggak benar-benar paham. Kita salah hitung antara enaknya sekarang sama susahnya nanti. Tapi di sisi lain, Aristoteles bilang, bukan, ini tuh konflik beneran. Emosi dan hawa nafsu kita itu bisa ngalahin logika kita. Kayaknya pendapat Aristoteles ini lebih kena ya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, cukup dengan filsafat kunonya. Sekarang kita loncat ke ilmu saraf modern. Kita lihat yuk, gimana sih pertarungan ini sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Coba deh bayangin ada tarik tambang di otak kamu. Di satu sisi ada sistem limbik. Ini bagian otak purba kita yang emosional. Anggap aja dia kayak balita impulsif yang maunya dapat kue sekarang juga. Nah, di sisi lain ada korteks prefrontal, si CEO otak yang rasional, yang bisa mikir jangka panjang. Dia tahu kuenya lebih baik dimakan nanti. Prokrastinasi itu terjadi pas si balita impulsif ini yang menang tarik tambangnya. Jadi, ada 3 pemain kunci di sini. Ada amigdala, si sistem alarm yang teriak-teriak, waduh tugas ini nggak enak. Terus ada korteks prefrontal, si bos yang berusaha nenangin, tenang ini harus dikerjain. Nah, penentunya ada di korteks singulat anterior, si penengah. Kalau koneksi antara mereka ini lemah, yaudah alarm si amigdala yang bakal menang, dan kita pun menunda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengubah cara pandang kita. Ini adalah inti dari ilmu prokrastinasi modern, dan ini benar-benar mengubah segalanya. Dengerin baik-baik ya. Prokrastinasi itu masalah regulasi emosi, bukan masalah manajemen waktu. Aku ulangi, ini bukan soal kamu nggak bisa ngatur jadwal, ini soal kamu berusaha lari dari perasaan nggak enak. Perasaan bosan, cemas, bingung, atau frustrasi yang muncul pas kamu mau ngerjain sesuatu. Jadinya kita kejebak di lingkaran setan ini. Ada tugas yang nggak enak, terus biar kita merasa lebih baik saat ini juga, kita pindah ke hal lain yang lebih menyenangkan. Misalnya buka sosmed, rasanya lega kan sesaat, tapi setelah itu muncul rasa bersalah dan cemas yang bikin tugas tadi kelihatan makin serem. Kita seolah-olah mengorbankan diri kita di masa depan demi kesenangan diri kita yang sekarang. Oke, sekarang kita udah tahu kalau ini pertarungan emosi. Terus, gimana cara ngelawannya? Tenang, ada kok strategi-strategi cerdas yang udah terbukti ampuh. Tapi sebelum itu, kita juga harus sadar kalau tantangan zaman sekarang ini bikin prokrastinasi makin menjadi-jadi. Media sosial yang bikin kecanduan, kerja dari rumah yang butuh disiplin super tinggi, bahkan kebiasaan nunda tidur buat balas dendam karena seharian sibuk, semua ini bikin pertarungan di otak kita makin berat. Strategi pertama, kita pakai terapi perilaku kognitif atau CBT. Intinya, kita lawan pikiran-pikiran negatif yang bikin kita nunda. Misalnya, daripada mikir, aduh aku harus nunggu mood bagus dulu, coba ganti jadi, oke, aku kerjain 5 menit aja dulu. Cuma 5 menit. Ini soal mengubah cara kita ngomong ke diri sendiri. Strategi kedua ini, wah ini ampuh banget, namanya rencana jika maka. Jadi, jangan cuma bilang, besok aku kerjain laporan, itu terlalu umum.
Ganti jadi rencana super spesifik. Jika besok jam 9 pagi, maka aku akan langsung buka file laporan di komputer. Dengan begini, kita nggak lagi ngandelin niat, tapi kita bikin pemicu otomatis. Jadi nggak perlu mikir lagi, langsung kerjain aja. Dan yang terakhir, karena akarnya adalah masalah emosi, solusinya juga harus emosional. Coba deh latih mindfulness atau kesadaran penuh. Idenya begini, daripada lari dari perasaan gak nyaman kayak bosen atau cemas, coba deh duduk diam dan rasain aja perasaan itu. Sadari, oh aku lagi merasa bosen, tanpa ngejudge diri sendiri. Anehnya, dengan mengakui perasaan itu, dorongan buat kabur dan nunda-nunda justru bisa berkurang. Jadi, coba deh sekarang kamu pikirin, apa satu tugas kecil yang dari kemarin kamu tunda terus? Dan apa rencana jika maka yang bisa kamu bikin sekarang juga, biar tugas itu bisa dimulai? Ingat ya, lain kali dorongan buat menunda itu datang, itu bukan karena kamu orang yang gagal. Itu cuma pertarungan biologis di otak kamu. Dan sekarang, kamu udah punya senjatanya buat bantu sisi rasional kamu menang.